Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang ujian terbuka Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Jember atas nama Syarifatul Marwiyah NIM 0841 916015 dengan judul Pengembangan Budaya Pesantren berbasis kearifan lokal di Pondok Pesantren Putri Salafiyah Bangil dan Pesantren Ali Ba'alawi Kencong Jember pada hari ini, Kamis 28 Mei 2020 dimulai. Sidang ujian terbuka dipimpin oleh Profesor Dr. Haji Babun Suharto, SEMM, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember. Yang kami hormati Profesor Dr. Haji Babun Suharto, SEMM, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Segenap Dewan Penguji yang kami hormati, wabil khusus Prof. Azumardi, Prof. Dede. Kesibukan beliau, alhamdulillah, beliau masih menyempatkan untuk bergabung pada ujian terbuka siang hari ini. Dan segenap penguji yang lain ada Prof. Halim, Prof. Titi, Pak Aminullah, Prof. Nurida, dan Pak Hebni. Ujian kali ini akan berlangsung selama 120 menit. Namun sebelum ini ujian dimulai, maka akan saya sampaikan tata tertib ujian. Terbuka program doktor pasca sarjana IAIN Jember. 1. Ujian dilaksanakan oleh Dewan Penguji yang diangkat dengan surat keputusan Direktur Pasca Sarjana IAIN Jember. 2. Ketua Dewan Penguji adalah Rektor IAIN Jember. 3. Alokasi waktu ujian adalah 120 menit. 4. Alokasi waktu untuk pemaparan oleh promovendus maksimum 10 menit. 5. Alokasi waktu untuk masing-masing anggota Dewan Penguji maksimum 10 menit. 6. Alokasi waktu untuk penanya, kalau nanti waktunya memungkinkan, 2 orang dari audien, ya, maksimal 10 menit. 7. Nilai lulus minimal B. Hasil ujian ditetapkan oleh Dewan Penguji dan diumumkan setelah ujian selesai. Hasil ujian tersebut bersifat penal. Biodata promovendus, nama Syarifatul Marwiyah, tempat tanggal lahir Sidoarjo, 19 Juni 1984, NIM 0841916015, Angkatan 2016. Judul disertasi Pengembangan Budaya Pesantren Berbasis Kearifan Lokal di Pondok Pesantren Putri Salafiyah Bangil dan Pesantren Ali Ba'alawi Kencong Jember. Promotor Profesor Dr. Hajah Titik Rohana Hidayati MPD dan co-promotor Bapak Dr. Haji Aminullah MAG. Adapun susunan tim penguji, 1. Profesor Dr. Haji Babun Suharto SEMM selaku ketua sidang merangkap penguji. 2. Profesor Dr. Kiai Haji Azumardi Azra MA selaku penguji utama. 3. Profesor Dr. Kiai Haji Dede Rosada MA selaku penguji. 4. Profesor Dr. Haji Abdul Halim Subhar MA, penguji. 5. Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Husnul Ridha MPD, penguji. 6. Dr. Kiai Haji Hebni SAG MM selaku penguji. 7. Profesor Dr. Hajah Titik Rohana Hidayati MPD selaku promotor dan penguji. Dr. Haji Aminullah selaku co-promotor dan penguji. Namun sebelum ujian ini dimulai, saya tanya kepada promovendus, apakah saudara dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat, Prof. Siap diuji? Insya Allah siap. Bukan siap untuk menerima saran atau masukan ya. Siap diuji. Insya Allah siap diuji. Baik, marilah
kita buka acara ujian terbuka program doktor atas nama Promovendus Syarifatul Marwiyah dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilahkan kepada Promovendus untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran maksimum 10 menit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kepada segenap Dewan Penguji yang saya hormati, perkenankanlah saya Syarifatul Marwiyah dengan nomor NIM 08419160015 mempresentasikan disertasi saya dengan berjudul Pengembangan Budaya Pesantren Berbasis Kearifan Lokal di Pondok Pesantren Putri Salafiyah Bangil dan Pondok Pesantren Ali Ba'alawi Kencong Jember. Masalah perdamaian dan kemanusiaan adalah hal yang sangat penting yang dihadapi dunia saat ini. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh adalah salah satu dari 17 Sustainable Development Goal yang merupakan agenda internasional yang menjadi kelanjutan dari tujuan pembangunan Millennium Development Goals. Sementara, di kawasan ASEAN menyambut terbentuknya ASEAN Community, terutama dalam hal stabilitas keamanan, disebutkan bahwa kearifan lokal suatu bangsa dan norma sosial yang mereka miliki mampu menjadi solusi ampuh dalam menjaga keberagaman, keharmonisan, dan kehidupan berbangsa, dan solusi dalam mengatasi keamanan politik suatu negara. Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya Islam wajib mempromosikan bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki toleransi tinggi, tidak mengenal kekerasan, menjunjung tinggi keharmonisan dan kehidupan bernegara. Sementara di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, memiliki keberagaman suku, agama, bahasa, budaya, adat, dan tradisi. Keberagaman ini merupakan kearifan lokal Nusantara sekaligus potensi dan kekuatan bangsa yang harus dijaga, dirawat, dan dilestarikan untuk memperkuat jati diri bangsa, memantapkan budaya nasional, memperkokoh ketahanan nasional. Hal ini sesuai dengan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Sementara kita ketahui bahwa pondok pesantren adalah lembaga yang identik dengan makna keislaman. Akan tetapi, pesantren juga mengandung makna keaslian Indonesia atau indigenous. Sebagai lembaga pendidikan Islam indigenous, tumbuhnya pesantren banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisionalisme Islam yang diwariskan oleh para ulama. Lain halnya dengan dua pondok pesantren yang saya angkat yang peneliti angkat dalam disertasi ini, Pondok Pesantren Putri Salafiyah Bangil dan Pondok Pesantren Ali Ba'alawi Kencong. Dua pondok pesantren ini memadukan budaya pesantren yang adaptif dengan kearifan lokal dan berusaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan konstelasi dunia hari ini. Dua pondok pesantren ini mengembangkan Six Value System dan panca jiwa pesantren. Sementara terjadi di lapangan budaya yang diterapkan di kedua pondok pesantren ini terkadang menjadi cermin kusut bagi pewarisnya sebab adanya pemaksaan normatif, kemudian konsep besar timbulnya budaya kurang dipahami akibat budaya hanya menjadi rutinitas, dan kemudian pesantren sebagai lokal spesifik yang memiliki kearifan lokal, tapi eksplorasi terhadap kearifan lokal Nusantara masih dirasa kurang. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul
dengan judul disertasi ini, yakni pengembangan budaya pesantren berbasis kearifan lokal, dengan fokus pertama mengkaji bentuk budaya pesantren berbasis kearifan lokal, fokus kedua mengkaji corak budaya pesantren berbasis kearifan lokal, corak ketiga adalah mengkaji tipologi pengembangan berbasis kearifan lokal. Dengan harapan hasil dari penelitian ini adalah membuat ataupun mengembangkan desain budaya pesantren berbasis kearifan lokal yang akhirnya adalah bermuara ke tujuan Sustainable Development Goal. Penelitian ini adalah menginternalisasikan, kerangka konseptual penelitian ini, yakni menginternalisasikan kearifan budaya pesantren yang dihabitkan melalui satuan pendidikan, dihabitkan melalui keluarga dan masyarakat, dengan harapan internalisasi kearifan lokal di dalam budaya pesantren ini menjadi keyakinan dasar dan modal sosial untuk menerapkan manajemen pendidikan Islam. Untuk mengamati fenomena ini, peneliti menggunakan teorinya Richard L. Duff dan Margaret Mead serta Robin M. Just. Untuk metodologi penelitian, penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan rancangan multisistus, yakni pendekatannya adalah pendekatan analitik, induction modified. Lokasinya adalah Pondok Pesantren Salafiyah Bangil dan Pondok Pesantren Ali Ba'alawi Kencong Jember. Kehadiran peneliti adalah key instrument. Subjek penelitian atau sumber datanya adalah multiple source data, yaitu person, place, dan person. Mohon maaf. Untuk datanya itu adalah person, digali dengan interview, place digali dengan observasi, papernya digali menggunakan teknik dokumentasi. Kemudian untuk analisis data yang pertama itu adalah within site analysis, yang terakhir itu adalah cross site analysis. Untuk mengetahui keabsahan data, maka akan dimulai dari credibility, transferability, dependability, dan confirmability. Untuk temuan penelitian ini, fokus pertama, bagaimanakah bentuk budaya pesantren berbasis kearifan lokal. Temuan penelitian, bentuk budaya pesantren berbasis kearifan lokal ini adalah tradisional moderat. Sedangkan untuk fokus kedua, corak budaya pesantren berbasis kearifan lokal ini adalah mix figuratif. Dan fokus ketiga untuk tipologi pengembangan budaya pesantren berbasis kearifan lokal itu adalah karismatik demokratis. Untuk kesimpulan besarnya, pengembangan budaya pesantren berbasis kearifan lokal di Pondok Pesantren Salafiyah Bangil dan Pondok Pesantren Ali Ba'alawi Kencong adalah tradisional moderat, yakni memadukan pola-pola salaf yang adaptif terhadap budaya lokal serta akomodatif terhadap unsur-unsur modernitas. Dengan perpaduan karismatik demokratis mengakibatkan corak budaya pesantren menjadi mix figuratif. Untuk menjadi tradisional moderat, perlu adanya kesadaran untuk melestarikan kearifan lokal sebagai sebuah identitas dan mensinergikannya dengan kemajuan zaman. Hal ini bertujuan agar kita tidak lupa dari mana kita berasal dan kemana kita akan melabuhkan bahtera kehidupan. Sekian, terima kasih. Terima kasih pada Promovendus dan saya ucapkan selamat kepada Mbak Syarifatul Marwiyah. Terima kasih. Ini adalah ujian terakhir. Mudah-mudahan Promovendus bisa menjawab secara lugas apa-apa yang nanti akan ditanyakan oleh penguji. Karena saya di samping ketua juga sebagai penguji, ya saya hanya menghantarkan aja. Ada beberapa hal yang perlu kami tanyakan kepada Mbak Syarifah. Yang pertama, tadi telah disampaikan panjang lebar terkait dengan pokok-pokok, bahkan terkait dengan pisau analisis saudara. Kira-kira kalau saya tanyakan, apa keterbaruan penelitian saudara dibanding dengan penelitian-penelitian sebelumnya? Ataupun dengan teori sebagai pisau analisis saudara? Untuk novelty dari disertasi ini, novelty-nya itu adalah
pengembangan budaya pesantren berbasis kearifan lokal itu adalah tradisional moderat, yakni pola salaf yang mengadopsi atau mengadaptasi kearifan lokal, sekaligus maksudnya begini, novelty dari penelitian ini adalah tradisional moderat, yakni pola salaf yang mengadopsi kearifan lokal serta memadukannya dengan unsur-unsur modernitas. Begitu. Gitu ya. Kemudian lanjut. Iya. Kemudian untuk kontribusi penelitian ini terhadap perkembangan, ya ini penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan budaya pesantren, sebab budaya adalah kekuatan sosial yang tidak tampak, atau dalam bahasanya Owen, dia adalah human side of organization. Kemudian internalisasi kearifan lokal pada budaya pesantren itu dapat dijadikan sebagai modal sosial ataupun menjadi keyakinan dasar bagi pesantren dalam membangun manajemen pendidikan Islam. Selanjutnya, bahwa saudara di dalam penelitian ini mengedepankan adanya fokus ataupun tujuan. Ya, ada 3 kan gitu ya. Yeah. Tapi kalau tadi saya lihat paparan saudara pada kesimpulan, kayaknya ada sesuatu yang hilang gitu ya. Yang pertama misalkan saudara menanyakan, mencarikan terkait bentuk. Yang kedua terkait dengan corak budaya. Yang ketiga itu tipologi gitu ya. Itu kalau saya di mana itu ya kesimpulannya itu? Iya. Kesimpulan saya menjadi satu kesatuan, begitu Prof ya, karena kesimpulan itu sudah ada di temuan penelitian bahwa untuk F1-nya itu adalah tradisional moderat, kemudian untuk F2-nya itu adalah mix figuratif, kemudian untuk yang ketiganya adalah karismatik demokratis. Akhirnya saya gabungkan menjadi satu kesatuan. Begitu, Prof. Untuk jadi yang namanya penelitian itu untuk memudahkan pembaca agar supaya apa sih tujuan pertama apa, kedua apa, ketiga apa, itu kan enak gitu ya. Tidak perlu dijadikan jadi satu sehingga ini menjadi penting. Ya, kalaupun itu bisa dijadikan masukan, monggo kan begitu. Itu 2 hal yang saya tanyakan pada Prof. Selanjutnya kami persilahkan kepada Prof. Azumardi Azra selaku penguji utama. Boleh lebih dari 10 menit, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rektor dan pimpinan sidang. Selamat kepada Mbak Syarifatul Marwiyah atas selesainya disertasi ini dan sudah diujikan pada promosi ini. Ini saya mau nanya dulu nih. Ini Syarifatul ini betul-betul Syarifah nih. Paham nggak pertanyaan saya? Iya, Syarifah beneran nggak? Syarifah. Kalau menurut ayah saya memang Syarifah begitu, Prof. Oh, ayahnya siapa namanya? Dari apa ininya? Keluarganya apa? Ayah saya orang Madura, Prof. Tapi kalau memang nasab kemarin hasil terakhir yang termasuk yang ada acara di Madura itu termasuk Syarifah begitu. Kalau menurut kajian saya ya, saya itu kalau ada orang meneliti mengenai keturunan Arab di Indonesia, biasanya datang ke saya nanya itu. Ya kan, dan kalau syarifahnya orang Madura kayak begitu, itu tidak 100% syarifah Anda itu. Ya, ibunya orang Madura asli. itu Madura asli nggak atau dari mana? Ini pertanyaan antropologis nih. Iya, Bro. Kalau ayah saya Madura asli, kalau ibu orang Jawa, Bro. Paling banter itu Anda itu muwalat. Tahu nggak muwalat? Muwalat. Muwalat itu keturunan. Ya, jadi kalau dari stratifikasi sosial orang-orang keturunan Arab, yang pertama itu disebut dengan Sayyid dan Syarifah.
Tapi harus 100% Sayyid dan Syarifah itu. Yang kedua adalah masyayikh. Masyayikh itu yang ulama. Ya kan? Ulama, ya masyayikh lah. Yang ketiga kabail, pemimpin kabilah, suku. Dan yang terakhir baru muwalat. Muwalat itu Indo, campuran. Gitu. Nah itu tambahan aja. Nanti Anda telitilah asal muasalnya. Iya, Bro. Nah ini kembali ke soal disertasi nih. Ini kan disertasi mengenai kearifan lokal pesantren ya. Iya, Bro. Apa sih hubungan antara pesantren dengan Sustainable Development Goal tadi yang disebut-sebut itu? Pembangunan manusia yang berkelanjutan. Itu apa itu kaitannya dengan pesantren itu? Iya. Dan Terima kasih. apa nilai pesantren yang relevan, yang kontekstual, yang suportif pada SDGs itu apa? Ya, terima kasih, Prof. Pesantren ini menanamkan nilai-nilai perdamaian di dalamnya. Itu pun andai kata kita tarik, dia support kepada SDGs, yaitu di poin ke-16, yaitu Peace, Justice, and Strong Institution. Begitu. Jadi yang namanya pesantren itu menanamkan nilai-nilai kedamaian, begitu. Ya, tapi tidak terlalu signifikan sih itu, ya kan? Malah kalau dilihat dari pesantrennya mungkin belum tentu juga. Saya lihat di halaman berapa ini? Coba dilihat di disertasi Anda itu mengenai nilai-nilai kearifan lokal itu di halaman berapa ini? Itu bukan kearifan lokal, ini malah nilai-nilai universal Islam. Halaman 128, ya kan? Itu kearifan lokal pesantren, ada 17 di sini. Di halaman 128, ya kan? Iya. Ini nilai-nilai universal Islam semua, terutama terkait dengan tasawuf akhlaki, ya. Coba deh lihat mana yang kearifan lokal yang khas Jawa. Kearifan lokal ini kan ini pesantrennya di Jawa kan, jadi kearifan lokal Jawa itu yang kompatibel dengan Islam, yang cocok dengan Islam, yang suportif, yang mendukung pada pesantren itu dari 17 ini yang mana ini? Ini kan semua kayak begini. Silaturahim, uhwah, birrul yatama, iyad al-marid, takaful, kemudian birrul walidain. Ini kan nilai-nilai universal Islam semua, bukan artinya begini, apakah pesantren itu di Jawa Timur atau pesantrennya mungkin di Kalimantan atau pesantrennya mungkin di Tapanuli, ya kan? Nilai-nilai seperti ini kan dianut, ya. Jadi tidak kearifan lokal misalnya pesantren di Tapanuli atau di Banjarmasin atau di mana gitu. Nah, yang khas kearifan lokal Jawanya mana ini? Iya. Terima kasih, Prof. Ya. Terima kasih, Prof. Azra. Untuk yang halaman 128 ini kan teori tentang kearifan lokal, begitu. Kemudian yang saya tampilkan untuk 2 situs di penelitian ini, yang pertama itu adalah Pondok Pesantren Salafiyah Bangil, itu mengadopsi kearifan lokal Jawa, karena memang dia ada di Jawa. Kearifan lokal yang pertama itu ada. Coba dikasih di halaman berapa, saya lihat, biar saya lihat. Iya, ada di halaman pendahuluan itu sudah saya cantumkan, sudah peneliti cantumkan, yang berdasarkan hasil mapping di halaman 4. Ya, kalau di pendahuluan itu kan berarti bukan biasanya pendahuluan itu ditulis atau dibikin sebelum penelitian berlangsung. Jadi pendahulu masih bersifat asumsi-asumsi, argumen-argumen, teori-teori. Sehingga kemudian apakah dalam bab berapa yang hasil penelitian itu di bab berapa? Yang hasil penelitian ada di bab 4. Nah, di bab 4 itu ada nggak? Saya cari-cari di mana ini nggak ada. Iya kan? Nah, jadi begini aja deh, ini coba diperbaiki, ditambahkan yang jelas gitu. Ini di halaman 200
273, coba lihat. 273 di Ba'alwi. Pesantren Al-Ba'alwi. 273. Ya. Itu nilai kearifan lokalnya mana? Ya kan? Ini di sini ada tipologi pengembangan budaya pesantren berbasis kearifan lokal. Nah, yang mau dikembangkan pesantren kearifan lokalnya itu yang mana? Nah, jadi itu yang harus ditambahkan. Iya, Prof. Di bab 4 saya. Begini. Kearifan lokal ya yang ada di Jawa di lingkungan pesantren, nggak tahu di 2 pesantren ini ada nggak, pasti mungkin ada menurut saya sih. Ada. Misalnya kalau kiainya habis ngajar kemudian ada sisa kopinya, sisa tehnya diminum supaya dapat berkahnya, ya kan, itu kearifan lokal itu. Lap berkah dari kiai gitu kan, dari guru, itu kearifan lokal. Nggak ada di tempat lain, mungkin nggak ada di Timur Tengah, mungkin nggak ada. Itu misalnya satu contoh aja gitu kan. Nah, misalnya, kalau menurut saya itu kearifan dari murid kepada kiainya. Nah, itu satu yang paling pokok. Jadi nanti coba dirinci, ditegaskan lagi mengenai kearifan lokal ini yang mau dikembangkan itu. Misalnya tadi itu, apakah meminum, mencium tangan kiai di Jawa. Kalau di pesantren misalnya di Sumatera, itu mereka nggak lazim mencium tangan gurunya. Kalaupun mencium gurunya itu baru-baru aja. Tapi yang menjadi kearifan lokal di dalam tradisi pesantren itu di Jawa, mencium tangan gurunya, kiainya. Nah, di Sumatera baru-baru aja ngikut kearifan lokal di Jawa, di pesantren Jawa. Itu contohnya. Iya. Itu suara dari mana ya? Suara dari mana? Nah, yang terakhir nih kesimpulan, walaupun jawabnya ini di kesimpulan itu, di halaman ini, di presentasi tadi itu kesimpulan. Iya. Itu ada disebut kearifan lokal di PPP Salafiyah Bangil, ya kan? Tradisional, moderat, memadukan pola, kemudian modernitas, ya kan? Jadi satu hal yang menurut saya perlu diperjelas di sini ini, di dalam disertasi ini adalah mengenai tipologi, kategorisasi pesantren. Kalau menurut Mbak Sarifah ini, kategorisasi tipologi pesantren sekarang ini kan pesantren masa sekarang kan? Masa sekarang. Nah, tapi 2 pesantren ini pesantren salaf. Salaf itu apa maksudnya? Pembelajarannya tetap seperti model tradisional, yaitu sorogan dan wetonan, begitu. Nah, jadi begini, ini yang kacau, yang masih kacau ya. Sekarang ini pesantren itu kategorisasinya, tipologinya itu 3. Yang pertama pesantren salafiyah. Salafiyah itu apa? Itu yang paham keagamaannya itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja. Umumnya orang-orang NU atau Ahlus Sunnah wal Jamaah model ya mungkin Nahdlatul Watan misalnya, ya kan, walaupun mereka nggak menyebut Aswaja, tapi Ahlus Sunnah wal Jamaahnya sama lah dengan NU, ya kan. Itu satu kategori, ya kan. Yang kedua adalah pesantren Khalafiyah yang disebut modern ini. Nah, saya nggak tahu dari 2 pesantren ini mana yang modern. Yang Ba'alwi ini yang modern apa? Modern itu juga dari sudut paham keagamaannya. Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi mungkin lebih modernis reformis. Modernis reformis seperti misalnya Gontor, cabang-cabang Gontor, mungkin juga pesantren Muhammadiyah, ya kan. Pesantren Muhammadiyah itu ada sekitar 150-an di seluruh Indonesia. Yang paling tua itu, yang paling maju itu dianggap itu pesantren Darul Arkam di Garut misalnya, ya kan. Itu menjadi model dari pesantren Muhammadiyah. Nah, yang ketiga pesantren Salafi.
pesantren salafi itu apa? Yang paham keagamaannya, ideologi keagamaannya itu adalah salafisme, yaitu kembali kepada Islam yang murni, ya kan? Nah, saya nggak tahu apakah pesantren Ba'alwi ini yang saya lihat, saya temukan juga menolak taklid ya. Iya ada, kalau nggak salah. Coba Anda gambarkan pesantren Ba'alwiyah ini bedanya dengan pesantren yang satu lagi itu apa namanya? Salafiyah. Pesantren apa yang satu lagi? Yang satunya Salafiyah Bangil. Pesantren Bangil. Salafiyah Bangil. Apa bedanya itu? Dari sudut paham keagamaannya, dari sudut tradisinya. Karena paham keagamaannya, ideologi agamaannya mempengaruhi prakteknya, tradisinya, atau praktek sehari-harinya. Berbeda itu. Nah, gimana itu? Iya, untuk Pondok Pesantren Putri Salafiyah Bangil, paham keagamaannya itu memang Pondok Pesantren ini berlandaskan ahlu sunnah wal jamaah, sama seperti Pondok Pesantren Ali Ba'alawi Kencong. Begitu saja, hanya saja bedanya Pondok Pesantren Salafiyah Bangil ini sudah mengadopsi pendidikan formal, sedangkan Pondok Pesantren Ali Ba'alawi belum mengadopsi. Sampai sekarang Ali Ba'alawi tetap dalam posisi salaf atau tradisional. Gitu. Ya, enggak, maksudnya kalau masa sekarang ini, dalam perkembangan pesantren masa sekarang ini, itu jangan istilah salaf dikenakan kepada pesantren Ba'alwiyah, karena ideologi salafi enggak? Salafi dalam pengertian kembali kepada Islam yang murni, kembali kepada Islamnya sahabat gitu, atau kaum salaf. Gimana itu? Iya, kalau untuk pemahamannya itu memang kembali kepada ideologi para sahabat dan yang mencontoh kepada Rasulullah, tapi bukan radikal, walaupun untuk background-nya itu menggunakan jubah dan bercadar hitam. Itu dia, itu salafi itu pesantren salafi yang Anda harus bedakan dengan salafiyah, ya kan? Salafi itu ya kembali kepada yang seperti itu. Pokoknya praktek-praktek yang dianggap inilah yang mewakili sahabat, mewakili kaum salaf gitu ya. Walaupun tentu saja yang namanya kaum salafi itu spektrumnya juga luas, mulai dari yang lunak sampai kepada yang keras, yang sangat radikal, ada radikal. Mungkin yang agak radikal itu mungkin orang seperti almarhum Ja'far Umar Talib misalnya, mungkin ya kan, itu salafi juga. Itu udah ada studi mengenai pesantren salafi itu, misalnya oleh Dr. Din Wahid misalnya, Din Wahid di Universitas Leiden meneliti pesantren-pesantren salafi di berbagai tempat di Indonesia, jumlahnya sekitar 80-an gitu. Sekarang mungkin berkurang karena dana dari Saudi atau dari Kuwait itu berkurang. Jadi mereka harus mengadopsi sistem pendidikan nasional kita supaya orang tua bisa menyerahkan anaknya. Nah, saya kira itu aja catatan, coba Anda pertimbangkan, pikir-pikir lagi gitu ya, kategorisasi itu, supaya jangan campur aduk antara yang salafiyah murni, NU, ya kan, paham keagamanya aswaja, dengan salafi yang paham keagamaannya itu paham salafi. Salafi yang soft lah, katakan begitu, yang lunak ataupun bukan yang radikal itu. Saya kira demikian Pak Babun, Pak Ketua Sidang, pimpinan, Pak Rektor, dari saya. Terima kasih. Selamat kepada Syarifatul Marwiyah. Mudah-mudahan sukses. Terima kasih. Terima kasih pada Prof. Azumardi, dan hari ini insya Allah 2 kali Pak Azumardi bisa ketemu sama keluarga besar YAIN Jember, karena tadi pagi insya Allah bertemu dengan salah satu peserta Remhanas yang kebetulan salah satunya adalah Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Ibu Mukniah. Dan sekarang sama ya Bu Mbak Syarifah. Selanjutnya kami persilahkan kepada Prof. Dede Rosyada. Boleh lebih dari 10 menit, Prof. Sampai 10 menit aja lah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada Syarifatul Marwiyah yang telah presentasi hari ini. Terima kasih. Biasanya Anda itu sangat eksplosif, bukan eksplosif ya, tapi sangat confidence dengan menyampaikan. Tapi hari ini agak tenggelam dengan Prof. Azra ini, kayak kehabisan aura. Lagi pula siang hari, Prof, lebih fit kalau pagi ya. Iya, oke. Soalnya pagi saya diminta oleh Pak Babun nggak bisa karena udah jadwal mengajar di Lemhanas yang tadi Babun cerita itu. Oke, baik. Terima kasih. Saya seperti pertanyaan kearifan lokal pun kok Anda nggak bisa punya, udah punya Anda semuanya itu di bab 4 itu Anda sudah banyak nulis itu di situ. Kalau belum diklasifikasi saja, itu tinggal di tidak usah lagi mencari yang baru ya, tinggal mengklasifikasi di situ kan. Pak Kiai menghadami santri yang bawain kopi itu bukan kearifan lokal, kearifan di pesantren lain itu kan. Iya, Prof. Saya mau punya kiai bawain kopi oleh kiai pada saya. Tapi kan di Jawa Barat nggak ada itu. Kalau Jawa Barat itu santri ngambilin kampungan kopi untuk kiainya, gitu kan. Saudara Marwiyah, saya ingin menyoroti hal lain. Iya, Prof. Pertama, ini Anda kan menggunakan sedikit. Saya sebenarnya pertama lagi membaca teori-teori yang Anda temukan ya. Cuman teorinya itu kan saya sudah sering menyampaikan juga, saya masih ingin seperti itu. Bahwa Anda kan masih terpaku dengan bukunya Pak Imam Suprayogo, bahwa hasil penelitian itu adalah understanding. Kan betul kan? Understanding kan? Iya. Dan memang itu cara kerja orang fenomenologi pada generasi sebelum ini, gitu. Sekarang kan sudah dipakai teorinya teori Habermas, teorinya Spradley gitu kan. Habermas kan artinya bahwa fenomenologi itu, kata Atkinson itu kan salah seorang peneliti fonologi juga dari Leeds University. Dia mengatakan changing from understanding to explaining. Changing from understanding to explaining gitu. Iya. Oke. Jadi, kalau Anda punya teori bahwa pesantren itu tradisional moderat, salaf modern, karismatik demokratis, itu benar understanding gitu. Tapi belum explaining gitu. Gitu. Kenapa? Karena kata Habermas, kalau ingin explaining itu harus proposisional. Jadi Kenapa dia menjadi karismatik demokratis itu harus terjelaskan. Nah ini yang belum dijelaskan. Kok ada kiai karismatis tapi demokratis gitu. Nah itu kan harusnya terjelaskan. Gitu. Nah yang makanya sekarang saya tanya aja, kenapa kiai di dua pesantren itu, Pak Alawi sama Bangil itu, dia karismatik tapi demokratis? Coba Anda jelaskan kepada kami. Iya. Kenapa bisa seperti itu? Faktor apa yang mempengaruhi dia begitu? Iya. Kiai di dua pesantren ini ditipologikan menjadi karismatik demokratis itu karena memang beliau ini memiliki karisma tersendiri ketika menjalankan kepemimpinan di pesantren, begitu. Kemudian selain itu ada faktor tertentu mungkin karena pengalaman beliau, pengalaman belajar beliau ataupun pengalaman pendidikan beliau dari guru-gurunya yang bisa menerima masukan-masukan dari para santri, akhirnya beliau terapkan kepada kepemimpinannya. Jadi beliau mau menerima saran, beliau mau menerima kritik dari orang luar, begitu. Baik. Apa itu yang Anda temukan? Atau yang Anda temukan adalah bahwa di pesantren itu banyak kiai-kiai level kedua, level ketiga. Level kedua, level ketiga itu memanage semua pengelolaan santri itu, dan itu kan, pengelolaan santri. Dan sekarang santrinya kan santri modern, artinya santri berbayar kan di situ, dia untuk makan segala macam kan dia akan bayar. Maka kemudian ada pengelolaan keuangan dan sebagainya. Maka harus ada akuntabilitas,
harus ada keterbukaan. Oke? Iya. Maka Pak Kiai itu masuk, maka Pak Kiai itu terpengaruh oleh manajemen pesantrennya gitu loh. Jadi pesantren tidak semuanya milik Kiai, dulu kan pesantren itu milik Kiai. Semuanya milik Kiai, maka kemudian dia sangat karismatik, tapi uncriticable, karena itu milik dia. Nah sekarang ini kan sebagian sudah milik publik, maka dia harus terbuka, kan itu kan? Iya. Ada nggak fakta itu yang Anda temukan? Kemarin waktu ujian pendahuluan itu yang Anda kemukakan? Iya. Kalau berdasarkan penelitian di lapangan, memang ada fakta bahwa kiai ini adalah criticable, begitu. Kemudian karena kalau di Pondok Pesantren Salafiyah Bangil ini kepemimpinan sudah berganti 4 kali, begitu ya. Di kepemimpinan pertama Kiai Haji Abdurrahim Rohani, beliau adalah seorang yang karismatik dan demokratis, begitu. Faktanya bahwa beliau ini ketika menerapkan budaya pesantren, budaya yang diberlakukan di pesantren, maka beliau bisa menerima masukan-masukan dari masyarakat yang ada. Kemudian sama juga dengan Ustadz Khairon Husain generasi kedua. Generasi kedua, Ustadz Khairon Husain menerima saran akhirnya masuk sebuah pendidikan formal ke dalam lingkungan pesantren. Baru di generasi keempat saja ada. Saya ingin memberikan masukan kepada saudara Marwiyah. Iya. Bisa nggak kalau umpamanya saya katakan, semakin dia itu retributif, maka dia semakin demokratis. Artinya bahwa santri itu mengungut uang dari rakyat ya, dari siswa yang masuk, dia harus ada akuntabilitas, dia harus ada keterbukaan, maka kemudian mau tidak mau ya itu akan demokratis gitu kan, akan lebih terbuka gitu kan. Nah itu sebenarnya kalau proporsional, kalau datanya cukup untuk itu, mungkin ada yang kata-kata yang seperti itu gitu kan, bahwa yang mempengaruhi demokratisasi pada behavior kiai itu adalah karena manajemen modernnya kan, itu kan. Itu saja mungkin ditampilkan dalam. Makanya saya ingin mencoba mengubah sedikit untuk paradigmanya, tapi saya izin Bu Titi dan juga Pak Amin ya, silakan kalau memang mau, changing from understanding to explaining. Ikut Haberman, ikut this Bradley. Tapi kalau ikut pada yang dulu generasi sebelumnya ya cukup understanding, seperti Goethe kan understanding aja, tidak explaining, dia tidak menerangkan, tidak menjelaskan. Banyak hal hanya menjelaskan, itu pemahaman saya begitu. Jadi kalau seandainya bisa ya, maka kemudian formulasi teori di kesimpulan itu harus jadi proposisional. Gitu. Jadi proposisional. Gitu. Proposisional itu artinya bahwa kiai demokratis karena begini, kiai karismatis karena memang seperti apa. Itu ada penjelasannya. Clear itu ya? Iya. Saudara Marwiyah, yes. Oke ya. Iya, Prof. Mohon maaf bisa diikuti. Oh, silakan. Di sini hujan. Oh, hujan. Iya. Pakai headset ya? Iya, tadi menggunakan laptop saja, tidak menggunakan handset. Karena suasana hujan jadi suara agak tidak seberapa. Jadi kembali kepada ini teorinya, kalau saya, ini teorinya understanding, ya. Selesai di situ. Ini tidak salah. Cuman kelemahan understanding itu untuk penelitian antropologi sekarang, ini penelitian sosiologi sekarang, seringkali kemudian ini belum bisa menjawab banyak hal. Maka kemudian dari mulai Habermas, Bradley itu sudah mengatakan, ditegaskan lagi oleh Atkinson, itu changing from understanding to explaining. So, bagaimana modelnya, formulasinya, maka kemudian kesimpulan kualitatif itu harus menjadi proposisional. Proposisional itu harus konstelatif. Konstelasinya maka kemudian kalau ada kiai itu karismatik, apa penyebab dia, apa yang membuat dia karismatik, apa yang menyebabkan dia demokratis, apa yang menyebabkan dia santrinya itu tradisional tapi moderat gitu. Apa yang membuat mereka itu jadi moderat. Ini belum ada di kesimpulan ya, Marwiyah. Iya, Bro. Bagaimana itu menurut? Tapi silahkanlah dipertimbangkan. Baik, kemudian pertanyaan yang kedua. Ini menarik. Kesimpulannya kan mix figuratif ya. Saya tidak mempersoalkan tentang istilah yang Anda pakai mix figuratif.
untuk merepresentasi tradisional moderat, ya, salaf modern, bukan salafi ya, salaf modern. Iya. Modern itu salaf ini memang salaf artinya pesantren yang mempelajari buku-buku salaf. Iya. Bukan yang seperti yang sekarang ini banyak aspek aliran keagamaan di Indonesia. Nah ini kemudian ketiga temuan understanding ini Anda simpulkan dengan satu kata, itu mix figuratif. Jadi ada mix figuratif. Saya tidak akan mempersoalkan itu. Tapi hanya ingin tanya saja kepada Anda. Sampai Anda punya kesimpulan bahwa anak-anak santri itu bersikap moderat, itu Anda punya berapa kategori sehingga Anda menyimpulkan bahwa itu moderat? Iya, iya. Ya. Iya. Untuk Pondok Pesantren Salafiyah Bangil, diistilahkan, saya peneliti mengistilahkan kata moderat. Moderat itu indikator pertama, mereka walaupun lingkungan itu adalah lingkungan pondok pesantren salaf, tapi dalam ritual and ceremony yang diadakan di pesantren itu selalu menampilkan kesenian yang mengadopsi kearifan lokal Indonesia. Andai kata seperti di Pondok Pesantren Salafiyah Bangil, itu ada yang namanya Agustusan, yang menampilkan ada Agustusan di Pondok Pesantren ini. Ya, di Pondok Pesantren ini ada Agustusan. Agustusan itu rangkaian acaranya yang malamnya itu adalah membaca Yasin yang dikhususkan kepada para pejuang. Kemudian pagi ada upacara bendera, ada drum band, kemudian ada juga drama klasikal, kemudian ada juga lomba ini adalah lomba-lomba tradisional, kemudian ada juga karnaval. Itu salah satunya, ada Agustusan. Kemudian di acara maulid ataupun di acara haflah akhir sana, itu selalu ada kreasi-kreasi santri. Memang kiai memperbolehkan santri untuk mengasah talenta, untuk mengasah potensi mereka, untuk menampilkan kreasi-kreasi seni yang tujuannya memang menghibur masyarakat, begitu, menghibur masyarakat dan juga menghibur santri. Itu kan tentang cultures. Ada nggak frame of thinking dari mereka yang memang dia memperlihatkan bahwa dia bersikap moderat? Iya. Kalau yang tadi itu adalah culture, untuk sikap mereka yang menunjukkan mereka moderat itu adalah mereka untuk kategori moderat ini kan mereka ada intelektual, kemudian ada individualisme, begitu. Itu sebenarnya ada pada santri, begitu. Kemudian bagaimana cara mereka berbicara, cara mereka berbusana, kemudian dan lain-lainnya juga menunjukkan bahwa mereka itu adalah menunjukkan moderat. Begitu. Nah, itu sebenarnya begini. Sebenarnya targetnya begini, Marvia. Ini hanya sebagai salah satu sampel aja bahwa di analisis ini temuan penelitian, kan ada temuan penelitian, Anda punya proposisi beberapa kan itu kan? Iya. Ini bukan banyak, artinya data yang Anda punya di bab 4 itu belum direduksikan gitu, jadi kategori akhirnya mana jadi sebuah domain itu kan moderat kan itu kan? Iya. Moderat, kemudian tradisional tapi moderat, kemudian salaf tapi modern gitu kan, kayak gitu. Itu kan mestinya ada di bawahnya di dalam kajian di akhir ini di tentang sebelum ada proposisi itu dilihat ada kategorisasi yang dari data yang kita punya banyak tuh direduksikan jadi beberapa kategori lalu mengerucut menjadi satu domain, yaitu domainnya adalah tradisional, moderat, salaf modern, karismatik, demokratis gitu. Jadi mestinya di bawahnya ada penjelasan dan itu semuanya di bab 4. Jadi sekali lagi saya hanya ingin supaya yang ada di bab 4 itu betul-betul berdaya guna untuk mendukung bab 5-nya, sehingga kemudian
ketemu tiga kata ini. Tiga kata ini kan menarik bagi kita. Cuman ketika ingin dijelaskan, Anda kan agak sedikit gagap. Kenapa? Karena data itu belum direduksi, istilah Habermas itu belum direduksikan menjadi untuk menuju kepada tradisional moderat, kemudian salaf modern, kemudian karismatik demokratis itu. Nah, itu maksudnya mungkin nanti di akhir itu ya ada mencoba mengoptimalkan data tadi itu menjadi kategori-kategori yang kategori membangun domain-domain. Oke, bisa dipahami? Insya Allah bisa. Saya tidak nanya kepada yang Anda tapi karena saya gergetan karena Anda itu pinter gitu loh. Cuman ini kan belum optimal aja karena pengen cepat selesai. Kemudian data itu belum dianalisis, dikategorisasi, belum jadi sebuah domain. Ya. Dan sekali lagi kalau memang mau ikut kepada teori baru tentang penelitian fenomenologi antropologi, changing from understanding to explaining. Jadi mungkin mohon maaf saya kepada senior saya, Pak Yusuf Prayogo, mungkin ya teorinya kita pakai dalam konteks bahwa kita pernah bekerja di situ, tapi sekarang orang sudah berubah gitu. Oke, kemudian Pak Nursam kan dua minggu lalu kan memuji Anda. Oh, saya sudah sangat senang Anda punya proposisi gitu kan. Itu artinya bahwa itu sudah bergerak dari understanding to explaining. Cuman proposisinya belum proposisional, itu saja. Karena tadi belum dikategorisasi. Saya kira itu Pak Babun ya. Terima kasih Pak Babun, Pak Rektor. Dan terima kasih ini para pembimbing yang lain yang telah menghantarkan Marwiyah menjadi seorang ahli ilmu pesantren. Bisa dimatangkan lagi lah nanti kategori pesantren dan sebagainya. Kemudian juga karakter pesantren yang tiga ini Anda betul-betul asal dan Anda betul-betul matangkan. Tradisional moderat, salaf modern, karismatik demokratis. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Dede. Ya, sudah 3 orang. Mbak Syarifah, silakan minum dulu Mbak Syarifah biar semangat ya, karena masih ada 5 orang lagi nih. Silakan pada penanya yang keempat, Prof. Kiai Haji Abdul Halim Subahar. Ya, ini Mbak Syarifah, suaminya mana? Nggak ikut nonton, nggak menyaksikan? Supporting? Menyaksikan, Prof. Tapi ya dari layarnya sendiri. Oh, layarnya sendiri. Oke. Iya, Prof. Terima kasih pimpinan sidang, Bapak Profesor Dr. Haji Babun Suharto. Selamat bergabung Prof. Azumati Azra, Prof. Dede. Alhamdulillah berkenan nguji ini. Iya. Sehingga Promovenda ini harus bersyukur. Satu-satunya calon doktor YN Jember yang pernah diuji Prof. Azumati Azra sekaligus Prof. Dede ini. Alhamdulillah. Mungkin tidak terjadi pada dokter-dokter yang lain. Jadi saya mengucapkan selamat kepada Mbak Marwiyah ya. Terima kasih, Prof. Tadi yang disampaikan oleh beberapa penanya itu saya kira menjadi stressing utama dalam penyempurnaan ini nantinya. Dan saya sangat merasakan Anda sudah memilah sedemikian rupa dengan bahasa-bahasa yang bagus gitu. Iya. Itu endingnya ya, tapi prosesnya itu kurang Anda bahasakan. Terutama dari hasil observasi Anda. Jadi narasi, deskripsi terkait dengan hasil-hasil observasi yang itu akan memperkuat data sehingga berdasar data itu Anda bisa mengkoreksi terhadap teori-teori yang ada yang ternyata belum mampu mengcover pada realitas yang ada di 2 pesantren ini. Nah, pesantren Ba'alawi itu kan masih baru ya? Baru berdiri tahun 2006. Nah, gimana Anda bisa membandingkan dengan pesantren yang sudah mengalami 4 kali generasi? Iya, karena saya multi-site,
maka yang saya harus cari itu adalah 2 pondok pesantren yang sama, begitu, sama keadaannya. Yang pertama itu memang pondok pesantren Salafiyah yang mengembangkan kearifan lokal dalam setiap aktivitas-aktivitas pesantren. Kemudian pondok pesantren Salafiyah ini memang telah mengadopsi pendidikan formal. Tetapi pendidikan formal yang diadopsi oleh pondok pesantren Salafiyah itu tidak mengurangi bagaimana Salafiyah yang dahulunya memang salah. Jadi mulai pagi sampai sore yang mereka kaji itu adalah kitab kuning, kursus dalam bahasa pesantren, ekstrakurikuler yang diistilahkan kursus dalam bahasa pesantren itu tetap berjalan seperti biasanya. Kemudian untuk pendidikan formalnya adalah diberikan di waktu selain yang sudah menjadi ketentuan pesantren untuk pendidikan model terdahulu. Kemudian karena multi site, maka situs kedua itu yang saya temukan itu yang memang Aliba Alawi. Aliba Alawi ini adalah pondok pesantren walaupun dia baru, dia adalah sama mulai dari pagi sampai sore yang dikaji itu adalah kitab sunnah. Begitu, Prof. Ini di kesimpulan Anda menyatakan bahwa pesantren Salafiyah Bangil dan pesantren Ba'alawi Kencong adalah tradisional moderat, yakni memadukan pola salaf yang adaptif terhadap budaya lokal. Ini kan kekhasannya tidak nampak. Mungkin salah satu yang membuat distingsinya itu kurang dari kedua pesantren ini, karena memang pesantren di Bangil itu sudah tumbuh sekian puluh tahun yang lalu. Jadi bisa jadi moderatnya itu dimulai dari sekarang, tapi pengasuh-pengasuh sebelumnya itu tidak moderat gitu. Apalagi Pasuruan Bangil itu ada warna-warna kerasnya juga ya. Kalau ini Salafiyah Bangil, Prof, bukan Pasuruan, bukan Salafiyah Pasuruan. Itu kan di wilayah Pasuruan Bangil lah. Di kecamatan Bangilnya. Iya. Iya. Bangil itu kan masuk Pasuruan juga. Iya, Prof. Tapi ada Salafiyah Pasuruan, ada Salafiyah Bangil. Ini ya, yang kalau Salafiyah Pasuruan itu di Kiai Hamid ya. Iya, Kiai Hamid. Jadi maksud saya pesantren Salafiyah di Bangil ini adalah bagian dari Pasuruan. Pasuruan dan Kencong itu kan agak mirip-mirip gitu lah. Iya. Pasuruan itu menjadi Salafiyah yang adaptif, terbatas pada kepengurusan sekarang, kepengasuhan sekarang, atau justru iklim ini sudah tumbuh sejak pengasuh pertama, kedua, ketiga, sampai yang sekarang ya. Sebab proses ini sudah berjalan panjang gitu. Ya. Kalau di Salafiyah Bangil, iklim itu sudah ada mulai dari pendiri pertama, Kiai Haji Abdurrahim Rohani. Jadi apa yang dilakukan oleh Salafiyah hari ini, itu sudah dilakukan oleh santri pertama, angkatan pertama. Begitu. Itu memang berdasarkan hasil wawancara dengan santri angkatan pertama, bahwa apa yang dilakukan mulai hari ini, mulai dari ketika mereka bangun tidur sampai menjelang tidur, mulai dari awal tahun sampai akhir tahun, itu sudah ada dari pendiri pertama, Kiai Haji Abdurrahim Rohani. Jadi Kiai Haji Khairan Husain, kemudian Kiai Haji Harisun Baihaqi, itu hanya mengembangkan, melestarikan begitu. Nah, baik, pesantren Ba'alawi ini bagian dari pesantren As-Sunniyah. Kalau Ba'alawi ini memang berdiri sendiri, hanya saja untuk sekolah diniyahnya itu satu atap dengan pondok pesantren As-Sunniyah. Jadi satu atapnya itu satu atap di madrasah As-Sunniyah. Begitu. Tapi kalau untuk pondok pesantrennya, dia adalah pondok pesantren yang berdiri sendiri. Makanya dia namanya adalah nama Ba'alawi, bukan pondok pesantren As-Sunniyah. Baik, apa saran Anda untuk pengembangan pesantren Ba'alawi setelah Anda melakukan penelitian cukup lama ini? Demikian juga apa masukan Anda terhadap pengembangan pesantren Salafiyah di Bangil ini? Iya. Terima kasih, Prof. Setelah melakukan penelitian di dua pesantren ini, ya, karena berdasarkan hasil mapping pertama, memang
tujuan dari peneliti itu bagaimana sih melihat kearifan lokal Indonesia ini apa diadopsi oleh kedua pondok pesantren. Yang pondok pesantren pertama Salafiyah Bangil, kearifan lokal Nusantara yang diadopsi itu wujud pada roan dan sosialan yang mengadopsi gugur gunung atau gotong royongnya kearifan lokal Indonesia. Kemudian di pondok pesantren Salafiyah Bangil ini adalah istilah kontrolan yang mengadopsi siskamling ataupun ronda malam yang merupakan kearifan lokal Indonesia. Kemudian ada haul, tapi semuanya kalau menurut peneliti, baik di Salafiyah ataupun di Pondok Pesantren Ali Ba'alawi Kencong, adopsi ataupun kearifan lokal Nusantara ini kurang diperbanyak lagi lah. Mengadopsi kearifan lokalnya ini diperbanyak lagi. Karena yang menjadi pewaris ataupun yang menjadi pelestari dari kearifan lokal Nusantara itu bukanlah pemerintah, bukan hanya instansi terkait, yaitu entah Kementerian Pendidikan ataupun Kementerian Kebudayaan, tetapi kita semua, apalagi pondok pesantren itu adalah sebuah lembaga pendidikan yang banyak, yang menjamur tumbuh banyak di Indonesia. Andai kata dua pondok pesantren ini tidak banyak mengadopsi kearifan lokal, maka siapa lagi yang akan mengadopsi? Begitu. Jadi diperbanyak lagi kearifan-kearifan lokal yang harusnya diadopsi oleh kedua pesantren ini. Begitu. Baik, terima kasih Ketua Sidang. Kami serahkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Halim. Selanjutnya kami persilakan kepada Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Husnuridho. Terima kasih Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap Dewan Penguji, khususnya guru kita, Prof. Azumati Asro dan Prof. Dede. Yang berbahagia, selamat kepada Promovenda Syarifatul Marwiyah. Telah banyak disampaikan pertanyaan oleh penguji sebelumnya. Saya ingin kira-kira menambah amunisi saudara dalam merespon beberapa pertanyaan tadi. Ya. Dari yang pertanyaan-pertanyaan saya kira praktis ini ya. Di fokus ya. Saya memandang bahwa salah satu modal terbesar peneliti disertasi itu telah secara tepat dan mantap merumuskan fokus. Dari redaksi yang nampak, Saudara Promovenda, ini nampaknya ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ya. Dari sisi konsistensi redaksi rumusan atau kalimat efektifnya, kira-kira. Satu ya, bagaimana bentuk budaya. Kata kunci bagaimana ya, pertanyaan bagaimana itu selalu menunjukkan proses. Ya, oke, saudara, gitu ya, Prof. Nah, oleh karena itu saya sarankan setelah bagaimana itu coba dilanjutkan dengan kata proses. Misalnya kalau merujuk ke judul ya ada kata pengembangan. Ya. Begitu juga nomor 2 dan 3. Ya. Kalau pertanyaan langsung disusul kata benda, pertanyaannya bagaimana? Ini nampaknya belum tepat. Ya. Saya kira tidak perlu direspon ini nanti. Yang kedua, saya belum secara clear, ya, Anda mengidentifikasi perbedaan antara bentuk budaya, corak, ya, tipologi, ya, itu apa sesungguhnya? Perbedaannya di mana? Kalau bentuk budaya itu adalah rangkaian unsur yang menjadi contoh ciri-ciri yang menonjol dari suatu kebudayaan sehingga dapat dipakai untuk mendeskripsikan watak kebudayaan yang bersangkutan. Kemudian kalau untuk corak, itu adalah pola tingkah laku sehari-hari segolongan manusia dalam masyarakat yang dapat diamati
yang memberi identitas khusus kepada golongan. Kemudian untuk yang tipologi, itu adalah bisa diartikan bagan, gambaran, kerangka, metode, atau rumus yang dipakai untuk menjelaskan kaitan antara berbagai unsur dan variabel dalam suatu gejala atau masalah. Oke, saya yakin saja ya. Hanya begini, untuk level doktor itu ada semacam prinsip ya. Setiap diksi adalah konstruksi. Nah, jadi poin yang ingin saya sampaikan, coba itu sandarkan kepada grand teori yang relevan, ya, dari ketiga istilah itu. Ya, kalau artikulasinya seperti ini, kira-kira ini sesuai grand teorisasinya, nanti gitu aja. Oke, sudah Prof. Indah ya. Lalu di tujuan ya, yang lazim tujuan itu satu ya, dalam arti apa? Satu tujuan itu hanya akan menuju kepada satu sasaran, satu destinasi. Ini saya lihat dari redaksi saudara, ini ada beberapa, misalkan nomor 1, untuk mengkaji dan menganalisis. Yang kedua, untuk mengkaji, menganalisis. Ya. Nah, menurut hemat saya, itu cukup satu pilihan ya kata. Mohon maaf, Prof. Sesuai. Ya. Sudah diganti, sudah direvisi. Sudah direvisi di halaman naskah yang saya pegang ini. Sebentar, naskah yang saya pegang ini mungkin yang keliru ya. Mungkin yang tertutup begitu, Prof. Ada satu yang tapi terbuka. Sudah. Tapi intinya sudah. Oke. Sudah, ada di halaman 11. Nah, yang selanjutnya nggak tahu ini kebetulan tadi interest saya itu sama dengan Prof. Dede ya. Dari terma karismatik demokratis. Ya. Jadi terus terang saya menduga beberapa temuan tadi itu masih cenderung ya klaimnya peneliti ya. Kecuali kalau saudara Promovenda bisa mengoperasionalisasi lebih faktual lagi, dalam arti berdasarkan fakta. Tetapi sekedar modal ya, mungkin saja beberapa temuan tadi sudah tepat lah ya. Itu salah satunya karismatik demokratis. Ini memang secara filosofis sangat susah dicerna ya. Hanya nanti elaborasi. Karismatik itu ada berapa macam yang Anda kaji? Nah, intinya nanti lanjutkan ya. Iya, Prof. Atau menurut siapa? Karismatik yang Anda pakai ini menurut siapa? Saya menggunakan menurut Weber, Saya menggunakan bukunya Yukel. Iya. Ya, Yukel itu kayaknya kan masih untuk kepemimpinan Weber, dalam ya. organisasi. Iya. Nah, udah intinya ya. Paling enggak ya ada 3 mazhab ya dari karismatik itu. Iya, Prof. Satu itu heredity ya, keturunan. Iya. Yang kedua itu track record. Jadi saya dulu waktu masih aktif bersama Prof. Dede di penelitian itu, narasumbernya itu Prof. Zumardi Azra ya. Kita katakanlah respect ya, tunduk kepada beliau karena karya-karyanya. Nah, ini termasuk bagian dari karismatik beliau. Lalu yang ketiga, ini performance ya. Apa karena kiainya pakai jubah ya sehingga semua yang ada di pesantren ya respect, takut dan tetapi begini filosofinya ya Saudara Promovenda. Kiai-kiai yang pengen lembaganya ini berkembang, mengadaptasi perkembangan baru ya seperti era digital sekarang ya ataupun kurikulum dan sebagainya. Itu filosofinya yaitu dekat dengan kepemimpinan
non-karismatik, antara lain kepemimpinan transformatif, kepemimpinan visioner, kepemimpinan distributif, share leadership. Ya. Nah, oleh karena itu saran saya coba nanti di kajian pustaka itu bisa dilengkapi dengan itu teori-teori yang secara filosofik itu memang ada semacam ya kecocokan untuk konteks tertentu, ya. Dan saya lihat belum nampak di setel. Yang terakhir ya, ingat setiap teori mesti memiliki model, ya, gambar paradigmatik, ya. Bahkan ya, saya sarankan ya, satu ya, beberapa data yang khusus itu sebaiknya diduplikan dengan model gitu ya. Misalnya kondisi lingkungan dua pesantren kayak apa, nah itu dari narasi yang sudah Anda tulis itu bisa diperkuat dengan model. Tetapi yang tidak boleh tidak menurut saya ya, temuan teoritik Anda itu harus ada modelnya, ya. Ingat temuan itu kan komplementer elementer, tidak mungkin ya radikal ya, sama sekali baru menemukan ya, dalam waktu yang terbatas. Jadi temuan substantif Anda ya itu saya sarankan coba diperkuat dengan model. Secara keseluruhan ya saya ikut bangga ya bahwa saudara ikut mengembangkan ikon program Doktor Manajemen Pendidikan Islam Jember, yakni memang kajian khususnya itu pesantren, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi selamat, ya, sukses. Terima kasih, Prof. Amin. Terima kasih Ketua Sidang, Prof. Batur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Prof. Ridha. Selanjutnya kami persilahkan kepada penguji yang ke-6, Bapak Dr. Haji Hebni Zain. Monggo Pak Hebni. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang hormati Ketua Sidang, Prof. Dr. Haji Babun Soeharto, penguji utama Profesor Dr. Haji Azumardi Azra MA, senang sekali juga Prof. Bide Rosada, penguji yang lain Prof. Halim Subahar, Prof. Ridho, Prof. Titik dan Pak Aminullah Ilhadi, Mbak Syarifah yang katanya belum 100% Syarifah. Terima kasih. Oke, saya mungkin hanya melengkapi saja beberapa hal. Pertama, saya sebetulnya berharap gitu ya, dari tema ini, pembangunan budaya pesantren berbasis local wisdom ini mengarah ke satu simpulan meneguhkan kembali budaya pesantren dalam merajut lokalitas, nasionalitas, dan globalisitas gitu ya. Saya awalnya melihat ke sana gitu. Tapi ternyata masih banyak hal yang mungkin perlu ditambahkan ya, perlu divisi misalnya potret budaya pesantren dengan segala dinamikanya hari ini itu sejatinya seperti apa, Mbak Syarifah? Potret budaya pesantren tentu dengan dinamika yang berkembang di dalamnya gitu. Syarifah memotret budaya pesantren hari ini di dua penelitian yang dilakukan. Potret budaya pesantren di kedua pesantren yang notabene dia adalah mempertahankan pola salafnya, itu pondok pesantren ini hari ini, pondok pesantren salaf hari ini tidak kemudian meninggalkan pola salaf yang memang menjadi background besarnya dia, akan tetapi dia sudah mulai mengadopsi ataupun memadukan
pola salaf dengan unsur-unsur modern ataupun berusaha untuk hidup sebagaimana zaman hari ini, begitu. Jadi kemudian andai kata pondok pesantren Salafiyah Bangil, kalau memang pondok pesantren salaf itu tidak ada televisi, melarang adanya televisi, melarang adanya tape recorder, dua pondok pesantren ini tetap hari ini sama. Akan tetapi wujud dalam kesehariannya, nilai-nilai yang diberikan sudah berusaha untuk hidup seperti konspirasi zaman hari ini. Saya kira di situ Mbak Syarifah yang barangkali paradigmanya perlu dipertajam. Saat ini membedakan pondok pesantren, tipologi pesantren, apalagi ukurannya paham keagamaannya gitu ya, ideologinya, itu tidak bisa lagi salafiyah, khalafiyah gitu ya. Karena kalau dari paham keagamaannya, mereka sama-sama itu aja gitu. Iya. Justru kalau dari paham keagamaan, justru moderat radikal klasifikasinya. Ada pondok pesantren yang moderat, ada pesantren yang radikal. Kalau dilihat dari paham keberagamaannya. Karena dinamika yang berkembang, di pesantren itu kan minimal 3 hal ini tidak hilang. Nilai yang dianut, praktek keseharian, dan simbol-simbol budaya. Kalau itu yang kemudian menjadi patoknya, maka kemudian tidak tepat lagi untuk melihat salafiyah, khalafiyah secara diametral gitu. Mana yang tradisional, mana yang modern, sekarang udah tidak demarkatif lagi, tidak pas lagi. Bahkan yang dulu dianggap tradisional saat ini justru lebih modern daripada yang disebut modern. Gitu loh. Tapi kalau kemudian ada istilah-istilah asliyun, akhbariyun, misalnya usuliyun dan lain sebagainya, mungkin masih tepat. Maka kita sarankan begini Mbak Syarifah, melihat pesantren saya kira tidak bisa terpaku kepada sebuah lembaga kuno yang stagnan gitu ya. Tetapi ada dinamika yang terus berlangsung di situ, ada continuity, ada change dan lain sebagainya, sehingga memotret pesantren itu tidak lagi kemudian kepada mempertahankan ideologinya, karena kontesnya sekarang justru pada kemampuannya di dalam menjawab tuntutan dan problem kemanusiaan gitu ya. Nah, local wisdom ini, pengembangan budaya pesantren berbasis local wisdom ini, kemudian juga jangan menghilangkan untuk menempatkan posisinya di tengah kehidupan global gitu ya. Tapi justru ini mendukung dari lokalitas ini juga mendukung nasionalitas dan globalisitas gitu. Maka pertanyaannya kemudian setelah yang pertama, yang kedua pertanyaannya, setelah Mbak Marwiyah ini melakukan identifikasi ya, di 2 pondok pesantren itu, nilai-nilai budaya yang betul-betul berbasis lokal wisdom itu apa saja? Yang bukan universal sebagaimana disampaikan Prof. Azra tadi, tetapi memang yang pure local wisdom, Pasuruan, local wisdom Kencong gitu ya. Itu seperti apa saja yang tumbuh di 2 pesantren itu? Silakan. Kalau kearifan lokal, nilai kearifan lokal di pondok pesantren Salafiyah itu yang paling menonjol itu adalah yang pertama adalah kekeluargaan. Mohon maaf ya. Masalah sosial. Sosial itu sangat kental sekali di pondok pesantren Salafiyah. Kemudian yang kedua, karena memang visi ataupun tujuan pesantren ini adalah mencetak seorang daiyah, maka kearifan lokal yang sangat kental di pondok pesantren Salafiyah ini adalah nilai kepemimpinan. Jadi memang santri ini dikader untuk menjadi seorang daiyah, maka ada nilai kepemimpinan yang disuntikan untuk santri untuk bisa terjun kepada masyarakat sebagai seorang daiyah. Kemudian untuk pesantren Ali Ba'alawi Kencong, nilai kalau mengadopsi Pandalungan itu adalah akomodatif, yakni ada, mohon maaf, akomodatif ini adalah sebentar, saya agak gugup begitu ya. Pandalungan ini adalah nilai mungkin begini Mbak Marwiyah. Iya. Saya kira memang coba
cek kembali Iya. apakah betul misalnya sosial, misalnya nilai kepemimpinan, misalnya akomodasi pendalungan dan lain sebagainya itu menjadi budaya berbasis local wisdom, bukan universal gitu loh. Jadi yang dimaksud dengan local wisdom itu memang yang betul-betul tumbuh sebagai budaya setempat gitu. Yang pure memang budaya pesantren setempat gitu. Tidak ada kerancuan dengan yang menjadi nilai-nilai universal di mana-mana. Kalau kepemimpinan itu ada. Di mana-mana, tidak hanya di 2 pondok itu, saya kira di semua pondok pesantren nilai-nilai sosial itu ada gitu. Makanya perlu diidentifikasi betul yang dimaksud dengan nilai-nilai budaya pesantren berbasis local wisdom itu seperti apa saja di 2 pondok pesantren itu. Saya kira itu, Bu Marwiyah. Ini. Oke. Yang terakhir, ini kita juga sampaikan pada tertutup, tapi kayaknya belum sempat di ini juga. Jadi dari 3 question research itu kemudian menghasilkan 3 kesimpulan. Question research 1 menghasilkan kesimpulan 1. Question research 2 menghasilkan kesimpulan 2. Question research 3 menghasilkan kesimpulan riset 3, kesimpulan 3. Nah, itu yang khusus gitu ya. Itu yang khusus. Nah, karena ini penelitian menganut pola kerja induktif, kualitatif ya, maka kemudian dari khusus itu perlu diumumkan. Perlu ada yang umum satu, perlu dibuat umum satu dari 3 kesimpulan itu. Itu kan yang khusus. Nah, itu kemudian perlu dibuat satu umum yang itu menjadikan tesis statement-nya. Inilah yang kemudian menjadi novelty-nya dari disertasi ini. Apa temuan kebaharuannya itu ada pada tesis statement yang merupakan perpaduan antara kesimpulan 1, 2, dan 3 itu menjadi satu statement yang kita sebut dengan kesimpulan umumnya, kerja induktifnya. Silakan Mbak Marwiyah. Iya. Untuk kesimpulan umum atau tesis statement saya selaku seorang peneliti, yakni pengembangan budaya pesantren berbasis kearifan lokal di Pondok Pesantren Salafiyah Bangil dan Pondok Pesantren Aliba Alif Kencong adalah tradisional moderat, yakni memadukan pola salaf yang adaptif terhadap budaya lokal serta akomodatif terhadap unsur-unsur modernitas. Dengan perpaduan karismatik demokratis, mengakibatkan corak budaya pesantren menjadi mix figuratif. Itu. Pak Hefni. Itu ya? Iya. Nah, itu tadi yang dikasih masukan Prof. Dede itu ya? Iya. Oke. Saya kira itu pimpinan sidang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Kiai Haji Apni. Ya, selanjutnya ini promotor sekaligus penguji Ibu Profesor Dr. Hajah Titi Rohana. Dipersilakan. Monggo Ibu. Ibu Titi. Tidak kelihatan. Oh, itu ada, sudah. Suaranya Ibu. Mikro. Suara Ibu. Suara Ibu. Mute. Sudah, Pak? Oke. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Sidang, Bapak Rektor, Profesor Dr. Haji Babin Soeharto SEMM. Yang saya hormati Profesor Haji Nabi Azra, juga Profesor Didi Rekada, Bapak Profesor Haji Abdul Halim Subahar, Profesor Dr. Haji Muhammad Bismillah,
Bapak calon profesor Bapak Dr. Hesniden dan juga Bapak Dr. Haji Aminullah yang sebentar lagi juga profesor. Saudari Promopenda Syarifatul Marwiyah, ucapkan selamat, Anda sudah mencapai ujian terbuka yang mungkin sebentar lagi dalam beberapa hitungan menit mungkin Anda sudah dapat menyandang gelar doktor. Mudah-mudahan. Amin. Terima kasih. Saya ucapkan selamat untuk itu, perjuangan Anda yang cukup berdarah-darah akhirnya sudah sampai pada tahap ujian terbuka. Ya, terima kasih. Baik, saya sebagai promotor dari tadi mengikuti masukan dari para penguji, mulai dari Profesor Aljumardi Azra, Prof. Dede Rosada, dan seterusnya, semuanya memasukkan masukannya adalah positif, dan saya juga sepakat itu untuk dijadikan revisi pada disertasi Anda. Jadi yang pertama tadi dari Prof. Aljumardi, kemudian dari Prof. Dede, ya. Saya juga sepakat bahwa temuan-temuan Anda dari fokus 1, tradisional moderat, kemudian fokus 2, mix figuratif, dan juga yang ketiga, fokus 3 itu karismatik demokratis. Semuanya itu memang belum Anda jelaskan secara rinci, sehingga menjadi sebuah temuan yang menjadi reposisi yang menjadi kebaruan. Nah, sebenarnya menarik sekali. Jadi dari yang pertama, tradisional moderat, itu contoh-contoh sudah ada, hanya mungkin perlu dirinci lagi. Ya, perlu dirinci lagi sehingga menjadi sebuah temuan menjadi temuan yang novelty, yang baru. Bagaimana kebaruan dari teori ini? Di mana teori ini yang sebetulnya Anda mengacu pada teori yang umum, kemudian diterapkan di pesantren, seperti apa tradisional moderat. Jadi budaya pesantren, ya, temuan Anda yang baru, yang tidak sama dengan teori-teori yang sudah Anda kaji di dalam bab 2, nah itu apa? Bagaimana? Nah, itu merupakan sebuah kebaruan. Kemudian yang kedua, juga mix figuratif. Nah, ini saya juga ingin Anda jelaskan sekilas ringkas saja tentang corak budaya mix figuratif ini. Yang tadi yang ketiga sudah dijelaskan tadi ya. Nah, yang kedua coba yang mix figuratif ini. Jadi bagaimana corak budaya ini yang kemudian corak budaya yang berbasis kearifan lokal ini yang kemudian Anda sebagai mix figuratif itu yang seperti apa? Ringkas saja, Mbak. Iya, terima kasih. Corak budaya pesantren mix figuratif ini adalah corak yang memadukan post figuratif, ko-figuratif, dan prefiguratif. Jadi corak budaya santri di Pondok Pesantren Salafiyah Bangil dan juga corak budaya santri di Pondok Pesantren Ba'alawi Kencong, itu yang pertama itu memang mereka mencontoh kiai, mencontoh bunyai mereka, entah dalam berbicara, dalam berbusana, kemudian dalam bertingkah laku. Kemudian tidak hanya mencontoh bunyai saja, tapi mereka juga prefiguratif, ko-figuratif. Mereka juga mencontoh teman-teman sebaya mereka, usia-usia mereka dalam berpakaian, dalam belajar, kemudian dalam segala hal kehidupan sehari mereka. Kemudian yang ketiga itu adalah prefiguratif, yang yaitu corak budaya di dua pesantren ini yang mencerminkan prefiguratif itu adalah kiai ataupun bunyai itu memberikan kebebasan kepada santri untuk mengeluarkan potensi mereka, untuk mengeluarkan kreativitas mereka. Akhirnya bunyai, kemudian ustadzah dan juga yang lain itu dapat belajar dengan generasi yang lebih muda.
Jadi andai kata kita melihat santri, santri ini coraknya tidak hanya pos saja karena mereka tradisional, tapi corak mereka itu adalah menggabungkan pos, ko, dan juga prefiguratif. Akhirnya kesimpulannya corak mereka adalah mix figuratif, begitu. Dari mix figuratif ini kemudian ini yang Anda anggap sebagai sebuah kebaruan misalnya. Iya. Nah, bagaimana novelty ini kemudian kaitannya dalam rangka pengembangan manajemen pendidikan Islam di pesantren? Iya. Iya. Kalau kaitannya corak dengan manajemen pendidikan pesantren, antara F1, F2, dan F3, fokus saya yang pertama itu adalah berbicara tentang bentuk, yang kedua itu adalah corak, dan yang kemudian 3 itu adalah tipologi. Semuanya ini kan bermuara, yaitu bermuaranya satu menjadi budaya. Entah itu bentuk budaya, corak budaya, ataupun tipologi budaya pesantren, yang mana budaya pesantren ini adalah human side-nya organisasi. Dia adalah kekuatan sosial yang tidak tampak, tapi yang mampu menggerakkan orang-orang di dalam pesantren untuk melakukan aktivitas sesuai dengan tujuan pesantren. Itu salah satu dari kaitannya antara corak dengan manajemen pendidikan pesantren. Dia adalah human side-nya. Jadi ini kaitannya adalah dengan budaya organisasi ya. Iya. Jadi dengan teori dari budaya organisasi. Iya. Ini termasuk pengembangan budaya organisasi di pesantren. Ya. Iya. Jadi sebetulnya ini adalah juga dari dalam hal teori manajemen pendidikan Islam, ya, kaitannya dengan budaya organisasi. Nanti Anda supaya nanti bisa mengemas ini sebagai sebuah novelty. Ini kan belum ya. Sebetulnya dulu waktu ujian tertutup juga saya sarankan, tetapi ini termasuk. Ya, jadi nanti ini ya, jadi ketiga-tiganya sebagai dari F1, F2 maupun F3, ketiganya ini bagaimana supaya bisa mengembangkan dan mendukung pengembangan manajemen pendidikan Islam di pesantren. Nah, bentuknya seperti apa budaya pesantren ini? Nah, kaitannya dengan teori budaya organisasi. Kan teori Anda ini adalah teori budaya organisasi dalam ranah manajemen pendidikan Islam di pesantren. Bagaimana budaya organisasi ini berkembang di pesantren sehingga bisa mengembangkan model manajemen pendidikan Islam di pesantren baik Salafiyah maupun di pesantren Alawi. Alumni sana ya, Mbak Sarita? Saya alumni Salafiyah Bangil, Prof. Salafiyah Bangil ya. Nah, iya. Nah, baik, kira-kira apa yang akan Anda lakukan kepada Salafiyah Bangil dari setelah Anda melakukan penelitian ini? Iya, terima kasih Prof. Kepada teman-teman Salafiyah Bangil, kalau tadi suntikan tentang apa untuk kedua pesantren, ini kan sudah saya jelaskan ketika pertanyaan dari beberapa penguji sebelumnya, yaitu lebih baik kedua pesantren ini untuk ke depan itu lebih mengadopsi banyak kearifan lokal Indonesia, karena memang kearifan lokal Indonesia itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Itu suntikan saya kepada kedua pesantren. Akan tetapi, selaku saya pribadi, selaku santri Salafiyah Bangil, saya alumni Salafiyah Bangil, kepada teman-teman yang satu alma mater dengan peneliti hari ini yang tampil sudah ada di ujian terbuka. Ketika penelitian itu pernah satu kali santri itu bertanya, andai kata kita lulus dari pesantren ini, apa bisa? Kemudian kita sama dengan teman-teman yang lain untuk bisa masuk ke perguruan tinggi, untuk menjadi seorang sarjana, untuk menjadi seorang magister, untuk menjadi seorang doktor. Karena memang setiap hari yang mereka punya itu adalah kitab kuning.
akhirnya mungkin dengan saya duduk di sini menjadi inspirasi bagi teman-teman semua bahwa dengan yang latar belakang pesantren salaf, dengan yang latar belakang kitab kuning, kita bisa, andai kata kita mau belajar. Begitu. Baik, saya ucapkan selamat. Mudah-mudahan juga alumni ada yang juga menyaksikan ujian ini, sehingga Anda menjadi inspirasi bagi mereka. Amin. Mbak Sarifah, saya ucapkan selamat. Saya kira itu dari saya. Saya kembalikan kepada ketua sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Titi. Ya, masih kuat Mbak Sarifah? Insya Allah kuat, Prof. Ya, oke. Kalau ada minumannya silahkan minum dulu. Iya, Prof. Yang terakhir, ini saya persilakan kepada Bapak Dr. Haji Aminullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Profesor Dr. Haji Babun Suharto, Ketua Sidang, Profesor Dr. Azumardi Azra, penguji utama, Profesor Dr. Dede Rosada, penguji, Profesor Dr. Haji Abdul Halim Subahar, Profesor Dr. Muhammad Husnurido, Bapak Dr. Haji Efni Zen, dan Ibu Profesor Dr. Haja Titi Rohana Hidayati yang berbahagia semuanya, Saudara Syarifatul Marwiyah yang paling bahagia, Alhamdulillah yang hadir. Saudara sebentar lagi akan menyandang gelar sebagaimana disebut oleh para penguji, insya Allah. Terima kasih kami ucapkan. Pertama, mungkin saya ada 4 poin yang saya siapkan untuk saya sampaikan kepada Saudara Syarifah sebagai masukan untuk perbaikan saja. Karena yang disampaikan oleh para penguji terdahulu, saya kira sudah banyak, baik berupa pertanyaan maupun masukan-masukan. Hal-hal yang belum tersentuh mungkin ini tidak terlalu pokok, tetapi saya ingin sampaikan. Pertama, dari lembar abstrak, Saudara Syarifah. Abstrak Anda sudah bagus, ya, tetapi masih bisa dibuat lebih bagus lagi. Nah, itu nanti di abstrak yang berbahasa Inggris, itu struktur kalimat yang dipakai bisa diperbaiki lagi. Kalau saya berpendapat bahwa dalam abstrak itu sebaiknya Anda menggunakan bentuk present, bukan bentuk lampau. Karena Anda sedang menceritakan kandungan dari disertasi Anda. Anda tidak menceritakan pekerjaan yang sudah Anda lalui, tapi Anda menceritakan isi disertasi ini. Karena itu gunakan bentuk yang sederhana, simple present. Selain ada beberapa istilah yang saya kira perlu saudara sesuaikan dengan kelaziman, ya. Kelaziman ini ada beberapa, saya beri catatan di sini. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan nama lembaga yang saudara teliti, pesantren Ali Ba'alawi, itu kalau saudara sebut dengan makhraj yang enak dan tajwid yang enak gitu gimana? Coba sebutkan itu. Ali Ba'alawi. Ali, bukan Ali. Bukan, Ali, keluarga. Oh, keluarga. Ini keluarga pendirinya memang berleluhur Ba'alawi. Bukan, Bro. Kalau keluarga pendiri leluhurnya ke arah Jawa Tengah, ke arah Sedan. Tapi beliau background pendidikannya itu selain berguru kepada Mbah Maimun Sarang, beliau juga berguru kepada Sayyid Muhammad Ali Ba'alawi itu. Oh, jadi nama ini tidak ada kaitan dengan gen pendirinya ya? Tidak. Tidak. Oh, mungkin penghormatan kepada guru-gurunya gitu ya? Iya. Oke, ya sudah. Memang di abstrak Anda tulis seperti itu, Ali Ba'alawi. Jadi Al Ba'alawi. Al. Ya, karena orang Indonesia suka menggunakan kata Ali, sama dengan surah ketiga itu dibaca Ali Imran, padahal Al Imran. Alu. Ya. Baik, yang kedua,
tadi sudah disinggung oleh penguji terdahulu, tapi saya ingin mempertegas lagi bahwa kesimpulan yang Anda tuangkan di lembar kesimpulan di bab terakhir itu rasa-rasanya tidak seperti kesimpulan Anda ketika ujian tertutup dulu. Seingat saya, ketika ujian tertutup dulu, kesimpulan Anda adalah jawaban dari fokus yang Anda tuangkan. Nah, ini kayaknya tidak. Padahal yang dulu itu yang betul. Jadi dalam kesimpulan itu Anda harus tegaskan bahwa seperti tadi disampaikan oleh penguji Bapak Hefni, ya, bahwa struktur kalimat yang Anda tuangkan pada kesimpulan itu ada poin-poinnya. Poin 1 adalah sebagai jawaban atas fokus nomor 1. Poin 2 sebagai jawaban atas fokus nomor 2. Poin 3 sebagai jawaban atas fokus nomor 3. Nah, jadi itu mestinya. Ini saya lihat kok yang ada di lembar ini seperti slide presentasi Anda. Kalau di slide presentasi nggak ada masalah itu untuk memudahkan. Tetapi yang ada di lembar ini di bab terakhir harusnya seperti atau menyajikan jawaban atas fokus masalah, saya kira gitu ya. Kemudian lanjutannya di implikasi penelitian, itu di implikasi teoritik Anda malah berpanjang-panjang menampilkan atau menguraikan kembali teori-teori yang sudah diperkenalkan oleh para tokoh terdahulu. Harusnya sudah selesai itu Anda tuangkan di bab terdahulu. Maka di bagian itu Anda tinggal menyebutkan hasil penelitian Anda ini menunjukkan posisi Anda terhadap teori-teori mereka. Mestinya hanya begitu aja. Jadi tidak usah menampilkan kembali apa yang ditampilkan oleh para pemikir atau para sarjana terdahulu, gitu. Supaya tidak menjadi tebal seperti yang ada ini. Jadi harusnya cukup di mana posisi penelitian Anda ini. Yaitu. Kemudian yang terakhir, karena tadi saya janjikan 4 poin. Poin yang keempat adalah saya lihat juga ini di naskah disertasi Anda ini menjadi tebal, ya, halamannya menjadi banyak karena Anda berikan nomor halaman semua sampai di belakang, sampai lampiran-lampiran. Seharusnya nomor halaman disertasi itu berhenti pada halaman terakhir daftar pustaka. Jadi sampai di daftar pustaka itulah halaman atau jumlah halaman disertasi Anda, bukan jumlah lembarannya. Berikutnya itu adalah lembaran-lembarannya, lampiran-lampiran. Kalau Anda merasa perlu karena panjang ya, karena berangkai lampiran itu boleh diberi halaman juga, tetapi halamannya terpisah dari halaman pokok disertasi. Jadi jangan dilanjutkan. Misalnya di daftar pustaka terakhir itu 334, berikutnya bukan 335. Jadi mungkin Anda kasih lagi nomor yang spesifik. Nah, Anda pakai 1 atau apa, nanti lihat di pedoman. Saya kira diatur itu dalam pedoman. Saya kira ini Prof. Babun, Ketua Sidang, yang saya sampaikan. Saya ucapkan selamat kepada Saudara Syarifatul Marwiyah yang telah menjalani semua tahapan. Dan ini adalah tahapan yang terakhir, dan insya Allah pada hari ini Anda lebih bahagia nanti daripada keadaan yang sekarang, insya Allah. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Aminullah. 8 orang penguji sudah selesai. Dan kami mohon kepada Promovendus, Saudara Syarifah Marwiyah, untuk bisa meninggalkan tempat. Nah, jangan terlalu jauh, kita tim penguji akan bersidang untuk menentukan penilaian saudara.
Saya kembalikan kepada Saudara Syarifah Marwiah. Semalam mimpi apa? Kalau semalam saya berusaha untuk belajar ya Prof ya, sambil menunggu putra saya yang sakit di sebelah saya begitu Prof. Gitu. Ya, terima kasih. Saya hanya membacakan hasil ujian dan hasil sidang tim penguji pada siang hari ini. Ya. Ya. Ketetapan hasil sidang Dewan Penguji, ujian terbuka program doktor, program studi manajemen pendidikan Islam pasca sarjana IAIN Jember. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Kamis, tanggal 28 Mei 2020. Pukul 14.58. Telah mempertimbangkan penampilan dalam ujian terbuka serta hasil ujian tertutup dan nilai-nilai mata kuliah yang telah dicapai, maka Dewan Penguji memutuskan bahwa Saudara Syarifatul Marwiah NIM 0841916015 dinyatakan lulus dengan predikat cum laude Alhamdulillah. dan berhak menyandang gelar doktor. Saudara Syarifatul Marwiah merupakan doktor ke-17 pada program studi manajemen pendidikan Islam pasca sarjana IAIN Jember. Demikian ketetapan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab. Ketua Sidang, Profesor Dr. Haji Babun Soeharto, SEMM. Selamat kepada doktor baru. Terima kasih Prof. Terima kasih, saya harus banyak belajar dulu. Dan kami selaku Ketua Sidang menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada segenap Dewan Penguji. Mudah-mudahan Prof. Dede, Prof. Asmardi masih berkenan untuk bersama kita pada ujian-ujian yang akan datang. Amin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Mbak Syarifah. Terima kasih.